Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu materi kayat. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas anekdot serta mengerjakan ulang harian anekdot secara jujur. Hari ini kita akan memulai materi baru yaitu hikayat. Langsung saja tanpa perlu berbahasa basi kita akan mulai materinya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini adalah buku bahasa Indonesia yang saya dapatkan dari teman-teman guru. Bagi kalian yang ingin membacanya dalam bentuk PowerPoint, nanti saya akan kirimkan filenya di kolom deskripsi ya. Bagi ada pertanyaan tentang materi ini, silakan saja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan hanya menuliskan nama dan absensi saja. Langsung saja kita mulai ke materi kayat. Nah, di materi kayat kita memiliki 4 subbagian dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat. Yang kedua adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat. Yang ketiga adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dan yang terakhir adalah mengembangkan cerita rakyat hikayat di dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, sadari langsung kita harus masuk dulu. Yang pertama mengidentifikasi nilai-nilainya, lalu menceritakan kembali, lalu membandingkan nilainya cerita rakyat itu dengan cerpen biasa. Jadi ada 2 kali materi di sini. Hari ini kita masuk ke materi KD 37 sama KD 47. Langsung saja, di sini ada 5 materi. Yang pertama adalah definisi ciri, yang kedua adalah nilai-nilai, yang ketiga adalah pengungkapan kembali isi hikayat, yang keempat adalah pembandingan nilai-nilai kebahasaan hikayat dan cerpen, dan yang terakhir adalah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Oke, kita masuk ke definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat itu sendiri. Langsung saja. Definisi hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Nah, jadi hikayat itu adalah suatu prosa ya, yang berkembang di masa lalu, yang dia itu memiliki sifat istana sentris atau dia berhubungan dengan yang namanya istana. Ya tidak mesti harus istana juga sih. Kita kenal yang namanya orang-orang ternama di sana, orang-orang suci di sana, dan segala kesaktiannya. Nah, kita itu Indonesia umumnya dan suku-suku pada khususnya memiliki hal yang disebut dengan mitologi ya. Mitologi itu berhubungan dengan mitos. Tujuannya ada mitologi itu adalah prosa-prosa atau sastra itu berkembang untuk menjadi media hiburan dan membangkit semangat. Salah satu contohnya misalnya kita ngambil dulu yang di internasional. Di luar negeri kita mengenal yang namanya cerita-cerita hikayat istana sentris ya, di mana kita mengenal cerita rakyat yang digambarkan menjadi lebih modern seperti film-film Disney, di mana film-film Disney itu tidak jauh-jauh dari yang namanya istana sentris atau orang-orang ternama di dalam suatu kegiatan. Contoh misalnya Frozen itu kan Elsa dan Anna. Dia adalah anak dari raja yang memimpin salah satu kerajaan di cerita tersebut, yang memiliki suatu kesaktian ya, suatu keanehan atau mukjizat pada tokoh utamanya, di mana tokoh utamanya itu si Elsanya bisa mengatur yang namanya es. Nah, jadi secara tidak langsung hal itu dikemas menarik dengan Disney, maka dimunculkan kembali berupa cerita anak. Nah, jadi cerita anak itu tidak disukai saja oleh anak, tapi disukai oleh semua unsur elemen masyarakat ya. Orang tua juga suka nonton Frozen, segala macam. Dari Frozen 1, Frozen 2 saya sudah nonton di bioskopnya. Jadi secara tidak langsung kan itu hal yang sangat luar biasa sekali.
Atau kita mengenal yang namanya kayak yang selalu diulang-ulang. Misalnya kayak Cinderella. Cinderella kan dari zaman dulu tuh sampai sekarang sama saja ceritanya. Tapi kenapa kita selalu nonton terus ya? Karena cerita itu bisa dibilang cerita yang menarik gitu nah. Karena kita menanti apa yang hal baru yang diangkat oleh Disney atau yang lain. Alhamdulillah. Apa yang diangkat oleh Disney yang lain tentang cerita Cinderella itu. Jadi Cinderella pada zaman dulu seperti ini, Cinderella zaman sekarang juga ceritanya tetap seperti itu, alurnya juga tetap seperti itu. Mungkin yang dirubah mesti tokohnya, atau mungkin displaynya atau penampilannya itu lebih bagus lagi, 3D-nya lebih bagus lagi. Dan itu membuat kita menjadi suatu nostalgia. Oh, zaman dulu saya diceritakan hal semacam ini ya sama orang tua saya ya. Hari ini saya nontonnya seperti ini. Jadi suatu kisah yang berhubungan dengan nostalgia. Atau kita kenal yang namanya Beauty and the Beast. Dari dulu kan seperti itu ya, sampai sekarang juga seperti itu. Tapi nyatanya kita tetap nonton karena cerita itu cerita yang menjadi suatu gambaran kebahagiaan kita karena memiliki cerita di dalam film tersebut. Cerita yang masa lalu kita, misalnya kita masih kecil suka dilihatkan cerita-cerita tentang semacam itu, maka sudah kita dewasa kita masih tetap menonton hal semacam itu walaupun kita sudah tahu alur ceritanya seperti apa. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam cerita sastra yang berhubungan dengan Indonesia. Misalnya prosa-prosa di Indonesia juga nggak kalah menarik sebenarnya dengan yang ada di internasional. Cuman di Indonesia itu tidak digaungkan atau tidak dikemas secara menarik dalam cerita Disney. Mungkin saja kalau seandainya Indonesia itu dibuat semacam itu, bagus banyak ceritanya. Contoh sederhana misalnya banyak sekali cerita-cerita ada Sang Kuryang yang menikah dengan ibunya sendiri. Itu kan ceritanya sudah tahu ya kita ya, tapi lambat laun cerita itu tetap kita ceritakan karena menarik. Dari zaman SD, SMP sampai ke SMA juga ada cerita tersebut. Atau Bandung Bondowoso. Kita mengenal yang namanya tokoh Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang berhubungan dengan Candi Prambanan. Padahal kan itu adalah cerita fiktif ya, dimana yang sebenarnya yang membuat Candi Prambanan itu bukan Bandung Bondowoso sebenarnya. Ada masanya di dinasti apa saya lupa. Dinasti itulah yang membangun itu. Cuman dibuatlah cerita Roro Jonggrang itu. Tujuannya apa? Menguatkan atau membangun semangat bahwa sebenarnya Candi Prambanan itu adalah bangunan yang luar biasa dibangun. Maka diceritakan bahwa bangunan itu dibangun dengan satu malam saja. Padahal tidak. Padahal Prambanan itu dibangun ya bertahun-tahun. Tapi cerita itu berkembang di mulut masyarakat untuk membangun semangat. Bahkan sampai Prambanan itu menjadi destinasi wisata internasional. Ada juga Candi Borobudur. Nah, candi-candi seperti itu kan ada banyak mitologinya ya. Kalau kalian pernah ke Borobudur, mungkin kalian tahu ada mitologi di mana kita ada sebuah kubah dan di dalamnya ada patung Budanya ya. Kalau kamu bisa memegang patung Buddha itu, kamu bisa permintaanmu akan dikabulkan, itu seperti itu. Tapi secara tidak langsung kan itu menjadi suatu hal fiksi ya. Itu tidak benar dan tidak nyata kasarnya. Tapi itu diyakini sebagai apa? Sebagai pembangkit semangat dan meramaikan suatu hiburan segala macamnya, di mana kita pada saat kita sana kita akan mencoba, apa sih ya iya seperti itu. Jadi mitologi itu berkembang di masyarakat. Atau kalau kalian pernah ke Jogja, ada sebuah di Taman Jogja itu ada 2 buah pohon besar, di mana katanya kalau Anda bisa berjalan melewati itu tengah-tengah itu, maka kalian berdua pasangan itu akan menikah. Seperti itu. Akan langgeng pernikahannya. Ya, itu hanyalah suatu bumbu-bumbu mitologi fiksi yang berkembang di masyarakat. Tapi kenyataannya itu menjadi suatu gambaran dan cerita menarik buat kita. Kalau di Kalimantan khususnya misalnya tentang Lembu Suwana, kalau kalian tahu di Tenggarong, di mana penjelmaan dari beberapa hewan digabungkan menjadi satu hewan. Hewan tersebut adalah tunggangan Raja Sulaiman. Hidungnya berbentuk gajah, kakinya berbentuk kerbau, segala macam. Luar biasa sekali penggambaran hal tersebut. Tapi itulah yang menjadi kekayaan Indonesia sebenarnya dalam berupa budaya. Kita tidak bisa membuat suatu gambaran bahwa hal itu adalah pembodohan publik, tapi sebenarnya itu adalah suatu gambaran tentang kebudayaan Indonesia yang berupa fiksi dan ucapan-ucapan saja. Apakah itu benar? Nah, itu sampai sekarang kita tidak tahu benar apa salahnya.
Karena jika kita katakan mitologi itu salah, belum tentu. Mungkin saja zaman dulu memang ada hal semacam itu. Sama contohnya misalnya seperti kesaktian seperti itu. Kita mengenal yang namanya mitologi. Orang sakti-sakti zaman dulu bisa terbang segala macam. Mungkin kita merasa bahwa itu adalah pembodohan publik. Tapi kenyataannya banyak hal-hal yang zaman dulu itu memiliki kesaktian memang. Salah satunya misalnya Indonesia bisa mengalahkan Belanda dan Jepang hanya dengan menggunakan bambu runcing. Dalam cerita mitologinya, dalam mitos-mitos yang beredar di masyarakat, bahwa sebenarnya bambu runcing yang pada zaman dulu itu sudah dibacai mantra, di mana bambu runcing itu bisa membolongi sebuah tank, kasarnya. Luar biasa bukan? Hal-hal semacam itu menurut logika kita itu tidak bisa. Di logika berpikir kita itu hal yang tidak logis sebenarnya. Tapi kenyataannya orang-orang zaman dulu memiliki sesuatu kesaktian yang tidak bohong gitu. Nah, sekarang pun kita bisa melihat ya bahwa adat-adat, misalnya ada penyelenggaraan suatu adat itu, kita melihat sesuatu yang di luar dari nalar kita, tapi kenyataannya ada gitu. Misalnya ada Dayak misalnya, di mana dia naik tiang yang dikelilingi oleh paku, tapi itu nggak masalah, orangnya nggak terluka sama sekali gitu ya. Banyak sekali hal-hal mitologi di dunia ini, salah satunya di Indonesia, dan itu menjadi suatu gambaran bahwa itu adalah suatu kebenaran sebenarnya. Namun tidak bisa menjadi suatu acuan bahwa orang-orang manusia pada umumnya bisa melakukan hal tersebut. Lanjut ya. Nah, untuk cirinya kita bisa melihat ada beberapa ciri dari hikayat. Di sini ada 10 cirinya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah anonim. Nah, anonim itu dalam bahasa KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak beridentitas atau awan nama atau tidak ada penanda tanganannya. Maksudnya apa sih? Anonim itu bisa secara tidak langsung cerita tersebut tidak tahu siapa yang menuliskannya, tidak tahu siapa yang pertama kali menceritakannya, karena berkembang dari mulut ke mulut masyarakat. Jadi gitu. Cerita itu dari mana? Dari nenek saya. Neneknya dari mana? Dari nenek saya. Nenek saya dari mana? Dari nenek saya. Berkembang di situ saja. Jadi tidak tahu cerita itu muncul dan digambarkan. Jadi sifatnya itu seperti itu. Jadi kita sekarang kalau bertanya siapa yang menulis cerita ini, kita nggak tahu siapa yang menulisnya, karena sifat itu berupa mitologi ya, di mana cerita itu dari mulut ke mulut. Seperti Sangkuriang misalnya, siapa yang menuliskan pertama kali cerita Sangkuriang itu kan nggak ada yang tahu siapa. Atau siapa yang menuliskan cerita tentang Bandung Bondowoso, mungkin banyak spekulasi tentang siapa yang pertama kali menuliskan, tapi itu masih spekulasi ya, belum ada catatan sejarah yang benar-benar mengatakan bahwa beliau adalah penulis dari cerita tersebut. Berbeda dengan penulis lagu ya, misalnya penulis lagu Indonesia Raya, sudah ada penulisnya dan itu masih bisa diceritakan bahwa penulisannya adalah ini. Sedangkan kalau cerita-cerita yang berhubungan dengan mitologi hikayat itu tuh tidak mudah untuk mencari siapa yang pertama kali menuliskan atau menceritakan hal tersebut di kalangan masyarakat. Maka kita yang mengenal yang namanya anonim, di mana anonim itu adalah cerita tersebut tidak memiliki identitas, karena itu bersifat zaman dulu ya, mitologi. Next, yang berikutnya adalah istana sentris. Nah, istana sentris adalah cerita tentang istana itu sendiri. Jadi istana sentris itu kalau menurut saya pribadi adalah suatu cerita tentang hal yang berkutat tentang istana saja. Dia hanya berkutat kepada istana saja. Tidak mesti harus cerita tentang ratu, raja, ataupun permansuri, ataupun anak-anaknya atau pangeran-pangeran, tidak. Tapi dia bercerita tentang sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu ada orang-orang penting. Ada kalau di dalam suatu adat kepala suku segala macam, anaknya kepala suku. Kalau kamu nonton Moana itu kan anaknya kepala suku ya. Jadi secara tidak langsung dia adalah orang penting. Dia berkutat kepada hal-hal itu aja. Jadi jarang sekali cerita hikayat itu muncul dari cerita-cerita, misalnya cerita anak-anak belajar SD, SMP, SMA, atau tentang kisah percintaan antara remaja. Enggak. Jadi dia lebih ke
istana sentris. Cerita-cerita yang berhubungan dengan suatu gambaran cerita mitologi yang berhubungan dengan kerajaan. Next, berikutnya adalah bersifat statis. Nah, statis itu dalam KBBI berarti dalam keadaan diam dan tidak bergerak atau tidak aktif atau tidak berubah keadaannya. Jadi secara tidak langsung sifatnya itu bukan dia diam aja. Ceritanya itu statis, ceritanya itu monoton. Jadi dia hanya bersifat monoton. Misalnya contoh sederhana, misal kalau kita melihat yang tentang cerita istana sentris, kita akan melihat yang namanya mana kebaikan, yang mana keburukan. Kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Seperti itu, nggak ada yang berubah. Ceritanya juga monoton aja, dimana pasti ceritanya itu yang pertama dia akan contoh sederhana ya, ada seorang putrinya mau nikah, adakan sayembara siapa yang menang menikah dengan putrinya. Atau ada seorang laki-laki yang dibuang dari kerajaan padahal dia adalah pangeran, setelah dia dewasa dia datang ke kerajaan dan dia mengambil tahta kembali. Jadi secara tidak langsung materinya itu statis, cerita mitologinya itu halnya berkutat kepada hal itu saja gitu kan. Kebaikan selalu menang, nah semacam itu. Jadi secara tidak langsung kita tidak mengenal yang namanya bad ending atau tidak mengenal yang namanya hal-hal seperti banyaknya sekali konflik yang terjadi seperti cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita sinetron ya. Kalau sinetron itu kan banyak sekali konfliknya yang aneh-aneh segala macam, tapi itu tidak, dia lebih ke suatu hal yang luar biasa. Misalnya banyak sekali film-film ya di luar negeri itu tentang kebaikan selalu menang dari kejahatan. Marvel, Disney, DC, banyak deh. Ya, ceritanya itu padahal gitu-gitu saja gitu. Nah, cuman kenyataannya kita masih tetap nonton. Next, berikutnya adalah bersifat komunal. Komunal itu apa, Pak? Komunal itu memiliki makna milik rakyat umum. Hikayat itu tidak memiliki pengarang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi hikayat itu dikatakan komunal karena memilikinya adalah rakyat. Tempat hikayat tersebut berkembang atau daerah yang diceritakan dalam hikayat itu sendiri. Jadi komunal itu memiliki makna adalah cerita ini yang mempunyainya adalah orang banyak gitu. Nah, kita hanya bisa mengetahui bahwa hikayat itu muncul di daerah-daerah tertentu, tapi siapa yang menulisnya ini nggak tahu. Jadi secara tidak langsung maknanya adalah milik dari daerah tertentu itu sendiri. Misalnya kayak Sangkuriang, maka kita bisa mengenal bahwa cerita tersebut berada di daerah tersebut. Atau misalnya Maling Kundang itu di daerah Sumatera seperti itu. Kita hanya tahu daerahnya saja. Bahkan kadang-kadang orang-orang itu membuat suatu cerita itu pada zaman dulu hanya menggambarkan sesuatu benda yang mirip akan sesuatu. Contoh misalnya Tangkuban Perahu. Ada gunung yang namanya Gunung Tangkuban Perahu. Kenapa disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu? Karena gunung tersebut seperti perahu yang terbalik. Maka muncul kisah Sangkuriang. Maka muncul cerita Sangkuriang. Padahal kan itu bisa saja cerita fiksi gitu nah. Cerita fiksi yang digambarkan, tapi mereka merujuk kepada suatu gambaran hal yang memiliki bentuk yang sama. Contoh misalnya Maling Kundang, ada batu di pantai bentuknya seperti anak sedang bersujud. Maka pada zaman dahulu nenek-nenek mengatakan, kamu jangan durhaka sama orang tua, nanti kamu kayak batu itu namanya maling. Nah, jadi secara tidak langsung yang menceritakan itu mungkin ada cerita fiksinya, dia ingin menggambarkan bahwa orang yang berdurhaka kepada orang tua akan memiliki bad ending. Seperti apa? Seperti batu tersebut, seperti itu. Jadi batu itu diungkapkan sebagai anak yang durhaka. Jadi banyak kisah-kisahnya, pesan moralnya di dalamnya. Next, berikutnya adalah menggunakan bahasa klise. Nah, bahasa klise ini bisa dibilang ada bahasa arkais. Bahasa arkais itu apa? Bahasa yang lampau ya, yang sudah jarang lagi kita dengar. Contoh Hatta. Hatta ini bukan Bung Hatta, bukan. Hatta itu ada konjungsi ya. Konjungsi misalnya Hatta beberapa lamanya. Hatta itu setelah beberapa lamanya. Sahdan. Dan sahdan itu kalau bisa dibilang kayak bisa sekarang akhirnya, seperti itu. Jadi materi-materi mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sudah tak lagi kita dengarkan seperti sekarang, seperti itu.
Dan yang berikutnya adalah menggunakan bersifat didaktis. Didaktis itu dalam bahasa KBBI disebut dengan mendidik. Karena intinya sebenarnya dalam cerita hikayat itu ada unsur pendidikan di dalamnya, ada unsur edukasi di dalamnya, dimana kita tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, nanti seperti ini. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang diangkat dari cerita hikayat itu mengandung makna tersendiri ya, mengandung edukasi tersendiri bahwa kita harus menjadi orang yang baik karena orang yang jahat akan menjadi seperti ini, seperti itu. Kita digambarkan dengan hal-hal yang tidak baik dari sebuah cerita. Berikutnya ada menceritakan kisah universal manusia. Jadi menceritakan kisah yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara utuh ya. Jadi manusia secara utuh itu maksudnya ya dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang memiliki konflik di dalam hubungan keluarganya, memiliki masalah segala macam. Jadi menceritakan kisah yang berhubungan dengan universal manusia. Jarang dia menceritakan tentang misalnya universal binatang, misalnya si kancil dan buaya, jarang. Itu bukan masuk memang dia hampir mirip seperti hikayat, cuman dia lebih ke cerita anak kalau menurut saya. Next, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Nah ini pasti ada kemustahilan di dalam ceritanya. Kemustahilan itu apa? Berupa kesaktian, misalnya dia bisa mengalahkan raksasa, misalnya dia bisa terbang di udara, dia bisa melintasi sungai semacam itu. Yang berikutnya adalah menceritakan kesaktian seorang tokoh, yaitu jadi kemustahilan di dalam cerita dan kesaktian tokoh hampir sama. Cerita tersebut memiliki mitologi kesaktian yang tidak masuk logika kita. Itu intinya. Next. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Hikayat yang berunsur Hindu. Nah, jadi hikayat itu ada unsur-unsurnya. Hikayat yang muncul dengan unsur-unsur tertentu. Misalnya unsur yang berhubungan dengan unsur agama ya. Pada saat cerita tentang hikayat Hindu, maka yang muncul itu misalnya hikayat Pendawa Limo atau hikayat Sri Romo. Nah, itu cerita-cerita tentang Arjuna, cerita tentang Mahabharata kalau kalian nonton cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal Hindu itu. Atau tentang Hindu Islam, misalnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Putra. Nah, segala macam, cari aja sendiri. Atau hikayat yang berunsur Islam, misalnya hikayat 1001 Malam. Ini saya katakan Abu Nawas. Kalau kamu cari aja Abu Nawas 1001 Malam. Jadi ceritanya itu humor yang menceritakan edukasi, di mana Abu Nawas itu adalah orang yang cerdas yang selalu mengakali seorang raja, kayak seperti itu. Terus ada hikayat Qamar al-Zaman. Nah, ini dilihat dari historisnya, dari ceritanya. Hikayat yang muncul pada zaman kerajaan Hindu seperti ini, hikayat muncul pada kerajaan Hindu Islam seperti ini, segala macam. Berikutnya adalah jenis hikayat yang berdasarkan isi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat isinya ya, misalnya jenis rekaan. Rekaan itu apa? Jenis rekaan itu jenis cerita yang memiliki rekaan. Misalnya hikayat Malim Dewa. Hikayat Malim Dewa itu hikayat yang memiliki rekaan. Sebuah tuh cerita yang dibuat-buat lah kasarnya seperti itu. Berikutnya adalah hikayat Hang Tuah, ini dengan sejarah ya. Makanya kamu tahu kan sering ada namanya TK Hang Tuah atau segala macam. Jadi hikayat itu muncul dari seseorang yang memiliki kelebihan di masanya, maka diceritakan dalam bentuk hikayat. Kekuatannya hebat, pintar dalam diplomasi segala macam. Ada hikayat Patani, ada hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, ini pertama kali hikayat ini muncul di Kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya adalah jenis biografi. Ada namanya hikayat Abdullah. Baru ada hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Ini hikayat-hikayat yang berhubungan dengan biografi seseorang yang memiliki kehebatan di masa lampaunya, misalnya seperti itu. Dan banyak sekali. Ini ada beberapa jenisnya saja ya. Sebenarnya hikayat itu banyak sekali di luar sana. Nah, kita hanya bisa membaginya dari dua jenis filosofi seperti ini aja. Kita akan bagi, ini termasuk hikayat dalam jenis hikayat dari unsur-unsur agama, ini hikayat dari unsur-unsur isi segala macam. Ini hanya contoh-contohnya saja. Oke. Berikutnya adalah nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, nilainya itu ada 6. Yang pertama adalah nilai religi,
Yang kedua adalah nilai moral, yang ketiga adalah nilai sosial, yang keempat adalah nilai budaya, dan yang kelima adalah nilai estetika, dan terakhir adalah nilai edukasi. Jadi nilai-nilai ini muncul di dalam suatu hikayat. Contohnya misalnya nilai religi. Biasanya nilai religi dalam ini hikayat yang berhubungan dengan hikayat Islam, dia akan menceritakan cerita-cerita lalu bagaimana cara-cara melakukan suatu hal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut. Tidak hanya Islam, sebenarnya ada juga religi tentang Hindu, religi tentang Buddha, dan segala macamnya. Kenapa kita tertarik dengan yang namanya hikayat Hindu, Buddha, dan Islam? Karena sebenarnya tiga agama ini adalah agama pertama yang ada di Indonesia. Jadi hikayat-hikayat yang muncul tidak lepas dari tiga agama ini, Hindu, Buddha, dan Islam. Berikutnya adalah nilai moral. Nah, biasanya berhubungan dengan nilai-nilai antara sosial antara yang lebih tua dan yang muda. Bagaimana seorang anak dengan seorang ibu, bagaimana moral seorang murid dengan seorang guru, dan segala macamnya. Next, nilai sosial, misalnya tentang manusia ke manusia harus seperti apa. Next, nilai budaya, misalnya nilai budaya ini dia ada tentang mengangkat cerita budaya-budaya ya, misalnya budaya-budaya yang lokal, budaya-budaya adat Kutai, budaya-budaya adat Jawa, dan segala macamnya. Next, estetika itu kalau bisa dibilang nilai estetika itu nilai dalam segi perilaku ya. Misalnya estetika bagusnya seperti apa, perilaku kita baik kepada orang lain, santun dalam berbicara kita. Dan yang terakhir adalah edukasi. Biasanya edukasi di sini ada pembelajaran di mana dia akan memunculkan hal yang tidak baik jika melakukan bla 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 semuanya. Jadi dikasih suatu gambaran keburukan agar apa, menjadi edukasi bahwa itu tidak baik. Next, untuk unsurnya tidak jauh beda ya sama cerpen atau segala macamnya. Mungkin yang membedakannya adalah nilai ekstrinsiknya aja atau unsur intrinsiknya. Jadi unsurnya dalam intrinsiknya kita kenal yang namanya ada tema di dalamnya, ada amanat, ada plot, ada latar, ada setting. Latar dan setting itu bersama. Latar itu secara luas, setting secara umum, secara khusus. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan, dan yang berikutnya adalah sudut pandang. Ini nggak perlu saya jelaskan karena ini sudah dijelaskan dalam jangka waktu yang lama pada saat Anda SMP ataupun SD ya. Jadi bisa kalian baca sendiri. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pengembang hikayat tersebut. Unsur pengembang hikayat terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ini yang membedakannya biasanya. Kalau unsur ekstrinsik dalam cerpen adalah dia menceritakan tentang latar belakang tokoh. Jadi dalam cerpen itu dia menceritakan siapa tokoh yang menulis cerpen tersebut, maka cerita tersebut akan mempengaruhi dari latar belakang tokoh. Contoh sederhana misalnya Laskar Pelangi. Siapa yang membuat Laskar Pelangi? Andrea Hirata. Andrea Hirata dari mana? Dari Bangka Belitung. Maka cerita Laskar Pelangi tidak jauh-jauh dari Bangka Belitung, seperti itu. Jadi latar tokoh itu atau latar pembangun tokoh tersebut itu akan mempengaruhi dari cerita tersebut. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik dalam hikayat, dia tidak mengetahui siapa yang menulisnya, maka nggak ada di situ namanya unsur tokohnya. Dia akan mempengaruhi adalah religi, yang pertama adalah agama. Jadi agama apa yang membuat hikayat itu muncul? Kalau di agama Hindu, maka cerita tersebut berhubungan dengan agama Hindu. Itu yang membangun unsur-unsurnya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa dalam agama Hindu. Latar yang dipakai adalah latar-latar yang berhubungan dengan agama Hindu dan segala macam. Pasti ada pura di sana segala macam. Next, adat dan istiadat. Nah, di situ berhubungan dengan adat dan istiadat seseorang. Jadi hikayat itu muncul pasti mempunyai adat dan istiadat yang berbeda-beda ya. Kalau hikayat muncul yang berhubungan dengan Sumatera, maka adatnya seperti ini, bahasanya juga seperti ini. Sedangkan kalau dia hikayat itu muncul di Jawa, maka bahasanya seperti ini, adatnya seperti ini. Berikutnya adalah latar belakang sosial dan budaya. Di latar belakang sosial dan budaya ini mempengaruhi dari cerita hikayat itu sendiri. Budayanya seperti apa? Yang seperti kita ketahui ya, bahwa sebenarnya latar belakang sosial budaya itu berbeda-beda setiap daerah ya. Ada kita kenal yang namanya di Jawa itu lebih latar budayanya lebih kesopanan,
dia lebih santun, lebih ramah seperti itu. Sedangkan kalau di daerah-daerah ketimuran kan dia lebih keras dan segala macamnya. Berikutnya adalah silsilah dan garis keturunan. Jadi cerita ini bisa muncul berhubungan dengan karakternya tokohnya tersebut. Jika tokohnya itu adalah orang penting yang berhubungan dengan garis keturunan yang luar biasa, maka materi-materi yang dibawakannya juga akan berat. Bahasa-bahasanya juga akan lebih dominan menggunakan bahasa-bahasa yang berat. Karena apa? Karena dia adalah tokoh yang berkompeten. Misalnya dia pangeran ataupun rajanya. Maka bahasa yang digunakan juga tidak menggunakan bahasa-bahasa sembarangan. Next, pengungkapan kembali isi hikayat. Jadi ini adalah salah satu bentuk cara kamu untuk mengungkapkan kembali isi hikayat. Caranya seperti apa? Caranya adalah kamu meringkas isi dari hikayat itu. Misalnya kamu pilih salah satu hikayat, baru kamu ringkas isi hikayatnya. Yang kedua adalah penyampaian isi dalam hikayat. Jadi setelah itu kamu ringkas, lalu kamu sampaikan lagi isinya seperti apa. Agar apa? Agar pembaca hanya kalau saya katakan ini sebagai trailer atau spoiler. Jadi banyak cerita ya sekarang tuh ada cerita terus diceritakan sama orang lain di YouTube atau segala macam. Nah, next, ringkasan hikayat dapat disusun dan menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, berikut ini adalah cara untuk meringkas hikayat. Yang pertama adalah sinopsis atau ringkasan hikayat dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca keseluruhan dulu. Kamu baca dulu keseluruhan. Hikayat itu nggak akan panjang ya. Hikayat itu minimal paling panjang 7 lembar. Makanya selembar 2 lembar itu maksimal lah. Jadi hampir-hampir kayak cerpen lah. Next, mencatat gagasan utama dan menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Berikutnya adalah menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama itu. Lalu gunakan kalimat padat dan efektif dan menarik untuk merangkai jalan ceritanya. Jadi dalam meringkas hikayat itu kita tidak perlu lagi menggunakan bahasa-bahasa arkaisnya itu ya. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa kita. Tujuannya apa? Tujuannya lebih paham, lebih efektif. Karena tulisan asli hikayat kan menggunakan bahasa arkais ya, atau menggunakan bahasa-bahasa kuno. Next, berikutnya adalah dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja. Jadi tidak perlu ditulis semuanya, hanya mencari aja isi-isi yang penting-pentingnya saja. Dan yang terakhir adalah sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita, dari isi keseluruhan hikayat. Intinya itu sebenarnya yang paling penting adalah dengan IDE. Jadi dia tidak menyimpang dari materi hikayat itu sendiri. Nah, berikutnya adalah setelah kamu bisa meringkasnya, kamu akan menyampaikan langkah-langkahnya, isinya. Jadi yang pertama adalah membaca hikayat dengan sesama, yang kedua adalah memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, yang ketiga adalah mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu, dan yang keempat adalah mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Nah, yang menjadi ganjalan kamu mengerjakan ini adalah nanti kamu menemukan hikayat, salah satu hikayat misalnya, lalu muncul bahasa-bahasa arkais itu, kamu nggak ngerti maksudnya apa. Maka kamu secara tidak langsung harus mencari-cari data-data itu, komponen-komponen itu di dalam internet ya. Misalnya kata hatta itu apa ya? Cari. Atau berhubungan dengan budayanya. Misalnya kalau kamu mencari hikayat, kebetulan hikayat itu adalah budaya Melayu, maka bahasa-bahasanya itu banyak menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang di dalamnya itu agak sulit dipahami. Seperti hikayat Indra Bangsawan atau hikayat Si Miskin atau hikayat apa lagi ya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Melayu ya rata-rata ya. Jadi kita itu kalau baca itu agak bingung maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita baca secara seksama kita ngerti artinya apa. Coba kamu baca-baca deh hikayat Indra Bangsawan segala macam, nanti dicari ya. Nah, berikutnya adalah perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Jadi karakteristik hikayat kebahasaan cerpen dan perbedaan nilai-nilai kebahasaan cerpen itu berbeda ya. Nah, berikutnya, jadi hikayat itu banyak sekali menggunakan majas. Kita mengenal yang namanya majas perbandingan di sana, atau mengenal yang namanya majas sindiran, ada mengenal yang namanya majas penegasan, ada yang berikutnya ada majas pertentangan di dalamnya.
Banyak sekali desain-desain di sana yang digambarkan dan menggunakan bahasa-bahasa arkais seperti misalnya sebermula, alkisah. Bahasa-bahasa itu bukan pada zaman dahulu, itu kan cerita rakyat ya atau cerita anak. Tadi kita bisa alkisah pada saat itu misalnya seperti itu. Sah dan sebermula di sebuah desa seperti itu. Unsur pembangun hikayat dan unsur pembangun cerpen. Nah, ini yang kita harus bedakan. Coba kita lihat sama-sama. Kita mulai dari yang unsur pembangun dari tema. Temanya hampir-hampir sama kalau hikayat. Karena apa? Karena dia bersifat klise ya, bersifat statis juga. Jadi sifatnya sama aja. Jadi pasti berhubungan dengan istana sentris dan segala macamnya. Temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Kalau dia cerpen seperti itu ya. Jadi dia banyak pilihannya. Misalnya cerpen ini cerpen remaja, cerpen sejarah, cerpen cinta segala macam. Sedangkan kalau hikayat itu tuh jarang yang membahas hal semacam itu. Berikutnya adalah latar tempat dan sangat menonjol yaitu istana. Nah, sedangkan kalau yang di cerpen latarnya bervariasi baik tempat maupun suasana. Nah, yang jadi permasalahan kamu adalah nanti seandainya kamu disuruh mengubah menjadi hikayat menjadi cerpen, maka latar harus kamu rubah ya. Latarnya itu misalnya dia menjadi anaknya raja, maka pada saat kamu rubah menjadi cerpen, ubahlah dia menjadi misalnya anaknya pengusaha misalnya, atau anaknya kepala sekolah misalnya. Jadi diubah. Tujuannya apa? Agar kekuatan dari hikayat itu menurun. Jadi tidak hanya istana sentris saja, dia harus berubah menjadi suatu latar yang bervariasi. Next, tokoh dan penokohan. Tokohnya terbatas adalah raja-raja, ratu, permaisuri, dan rangka jelata. Sedangkan kalau yang di cerpen, tokoh yang diciptakannya tidak terbatas. Penokohannya dalam teks cerpen lebih realistis ya. Jadi tokoh-tokohnya itu tidak hanya terbatas kepada raja dan ratu saja. Ini jika kamu ingin mengubah antara hikayat menjadi cerpen, kamu harus rubah. Misalnya raja kamu ubah menjadi kepala perusahaan misalnya. Atau raja misalnya kamu menjadi orang yang memimpin suatu organisasi misalnya. Jadi harus kamu rubah. Next, alur yang digunakan biasanya adalah alur maju ya. Jarang menceritakan alur mundur. Maksudnya kamu sudah menjadi seorang raja, kamu ceritakan bagaimana kamu bisa menjadi seorang raja. Jarang. Jadi alurnya itu pasti maju terus dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Ceritanya tokohnya seperti itu. Jarang yang menggunakan bahasa alur mundur. Sedangkan kalau di cerpen dia bisa milih, bisa maju, bisa mundur, bisa campuran. Segalanya bisa mungkin dimungkinkan ya. Next, berikutnya adalah sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Jadi secara tidak langsung sudut pandang ini bukan jadi orang pertama ya. Jadi kamu nggak boleh menjadi aku di dalamnya, tapi seakan-akan kamu menjadi orang yang menuliskan cerita tersebut. Jadi kamu di luar dari cerita tersebut. Jadi kamu tuh bukan jadi tokoh, tapi menjadi orang yang di luar dari cerita tersebut. Sedangkan kalau di dalam cerpen kamu bisa menjadi tokoh, kamu bisa menjadi orang ketiga, kamu bisa menjadi orang pertama atau menjadi aku di dalamnya. Tokohnya itu dirimu sendiri, seperti itu. Next, gaya bahasanya adalah statis. Maksudnya statis ini menggunakan bahasa-bahasa yang kuno dan nggak boleh lepas ya. Misalnya gini, kalau gaya bahasa hikayat Melayu, maka kamu harus menggunakan bahasa statis yang berhubungan dengan bahasa Melayu. Nggak bisa kamu ubah menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena akan merubah karakternya. Karena karakter, contoh sederhana misalnya kamu nonton Upin Ipin yang menggunakan bahasa Malaysia, kamu senang nontonnya. Tapi bagaimana caranya kalau kamu nonton Upin Ipin itu menggunakan bahasa Jawa misalnya? Kan nggak begitu, spekulasinya nggak bagus ya. Kamu mungkin pernah nonton juga, misalnya ada film Spider-Man ya, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, enak didengarnya. Tapi bagaimana kalau bahasa itu dirubah menjadi bahasa Jawa? Kan nggak bagus ya. Maksudnya Spider-Man-nya ngomong bahasa Jawa, piye karpe misalnya gitu. Kok ramet tuh iki misalnya gitu. Kan nggak begitu masuk dalam karakternya. Pengubahan bahasa dalam hikayat itu bisa dilakukan jika bahasa hikayat diubah menjadi cerpen. Jadi kalau dia memang ingin merubahnya itu harus dalam bagian cerpen. Jadi gaya bahasanya lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.
Berikutnya adalah amanat ditulis secara eksplisit. Jadi amanatnya itu ditulis secara eksplisit. Bisa dikatakan amanatnya itu secara langsung teks. Amanatnya itu langsung diceritakan secara teks, tidak ada bahasa kiasan sekali. Sedangkan kalau cerpen itu menggunakan eksplisit juga bisa dan implisit juga bisa. Dia bisa langsung, bisa diceritakan langsung amanatnya, atau juga menggunakan bahasa kiasan atau menggunakan keadaan. Dia terpuruk, maka amanatnya jangan menjadi orang yang seperti ini, seperti itu. Dia nggak langsung ngomong. Berikutnya adalah biografi pengarang. Biasanya kalau di hikayat dia tidak ada, tapi kalau di cerpen dia ditampilkan. Dan yang paling berikutnya adalah nilai agama dan pendidikan paling menonjol kalau di dalam hikayat, sedangkan kalau di cerpen dia nilainya lebih beragam ya. Nah, ini salah satu tugas kamu berikutnya adalah nanti kamu akan saya suruh mengubah sebuah hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, itu tugas nanti kamu. Tapi nanti dulu, kita masuk ke materi dulu. Nah, ini adalah cara penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, ini akan saya bahas di video kita selanjutnya, karena saya akan membahas dulu cerpennya seperti apa agar kamu nggak bingung antara bedanya hikayat dan cerpen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kamu ingin memberikan pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Kita bertemu di materi berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum dan selamat pagi.